Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Trader dan teman-teman. Kesempatan kali ini saya bikin video dan ini mungkin ada Zoom juga ya dari Mbak Ayu, Mbak Sumi Ayu Lestari. Ini kaitannya dengan pertanyaan yang simpel Sobat Trader, yaitu bagaimana nih saya sebagai investor pemula ingin eh, belajar mengenai eh, pasar modal. Nah, mulainya dari mana gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan kan kalau investor pemula nih, apalagi yang bukan jurusan di ekonomi gitu ya. Nah, ini pasti akan bingung nih, belajar dari mana dulu. Nah, langkah-langkahnya sebetulnya simpel ya, teman-teman ya. Mungkin yang pertama, Sobat Trader nanti bisa belajar mengenai aplikasi Bright ya. Ini penting untuk memahami aplikasi Bright. Nah, ibaratnya tuh teman-teman kalau jalan itu harus tahu jalannya ya. Jangan sampai salah gitu ya. Kalau mungkin ke Bandung ya, kalau dari Soreang mungkin arahnya ke sini. Nah, itu ibarat aplikasi Bright itu seperti itu. Jadi ini yang akan menuntun kita dalam bertransaksi gitu. Eh, Sama aja jika teman-teman nggak punya aplikasi buat transaksinya, kita memahami pasar modal ya buat apa gitu ya. Jadi kan percuma gitu. Nah, ini sebagai tools untuk bertransaksinya dan juga tempat penampungan dananya ya. Nah, yang kedua, kita perlu belajar mengenai mekanisme transaksi efek. Jadi ini pengetahuan dasar ya, nah teman-teman. Jadi bahwa kalau kita perhatikan di sini mekanisme transaksi efek ini kaitannya dengan bagaimana pola transaksi gitu kan. Terus bagaimana semua ini berjalan ya, mulai dari regulator ya RSRO ya kan, ada di situ ada sekuritas. Nanti terlibat dengan sekuritas lain dan juga ada bursa efek ya dan juga ada OJK di situ. Nah, ini kita perlu pahami mekanisme transaksi. Nah, yang ketiga kita belajar mengenai analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Nah, teknikal ini seringkali digunakan itu buat menentukan kapan kita harus buy, kapan kita harus jual. Jadi kalau kita investasi nih seperti sama halnya dengan investasi yang lain, ya kan? Contohnya saya investasi di emas ya. Emas itu kan batangan tuh. Berarti saya beli nih hari ini nih 10 gram gitu ya. Mungkin harganya lagi turun nih ya. Nah, kapan saya jualnya? Ketika harganya naik, ya kan? Ya mungkin beberapa selang kemudian ada kenaikan. Nah, kita bisa jual dengan selisihnya itu kita dapatkan capital gain ya. Sama juga di analisa teknikal. Ini kita melihat dari sisi bagaimana cara membeli saham itu sendiri ya. Jadi saham itu kaitannya dengan beberapa terjadinya harga. Jadi harga itu terjadi transaksi. Nah, ini perkiraan harga saat ini sudah bottom ya. Dan kita ekspektasi bahwa ke depannya akan naik. Nah, kita estimasikan untuk buy hari ini gitu. Kalau kaitannya dengan fundamental ya, analisis fundamental ini lebih ke bagaimana kita memilih saham yang oke. Akan ada kisaran 800 lebih saham. Nah, kita untuk memilihnya kan bingung ya. Dan kita menggunakan yang namanya pendekatan fundamental. Itu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ya ke aplikasi Bright. Ini saya gunakan eh, aplikasi yang mobile ya, versi mobile. Dan saya kira mudah untuk penggunaannya, teman-teman. Nah, Sobat Tiber tinggal download saja aplikasinya. Mungkin yang belum download bisa di-download ya di Play Store maupun di App Store. Nanti dicek saja, silahkan di-download. Nah, kalau yang sudah tinggal login. Cara penggunaan login saya kira cukup mudah ya. Tinggal teman-teman cek user ID passwordnya, setelah itu login. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di dalam tutorial ini, yang paling penting itu bagaimana kita cara beli, cara jual, ya. Terus melihat portofolio, itu kan. Udah, sesimpel itu ya. Jadi kita tekankan saat ini lebih ke transaksinya ya, transaksinya. Oke, untuk yang pertama cara beli ya. Ini tampilan awal seperti ini nih, ya. Nanti teman-teman ada sebelah home ini ada buy. Ya udah klik aja di sini buy ya, teman-teman ya. Buy.
Nah, kita masukkan dulu PIN ya, teman-teman. Masukkan PIN. Oke, nah sudah muncul nih ya. Nah, di sini kaitannya dengan order ya. Order itu menu di mana ketika kita pertama kali order itu menampilkan posisi untuk buy. Nah, di sini juga bisa teman-teman klik sell ya. Jadi ada beberapa menu di sini ada buy, sell, amen, withdraw maupun lihat order list seperti itu. Nah, di order ini teman-teman akan ditampil seperti ini. Ini pastikan di awal buy ya. Buy ya, karena kita pertama kali buy ya. Nah, setelah itu contoh di sini muncul saham BRMS. Ya, yang perlu kita pahami teman-teman di dalam order ini kita pastikan dulu sebelum order itu pertama udah tahu saham yang akan dibeli. Ya, jadi jangan sampai ketika kita masuk ke order ini itu kita bingung. Oh, saya mau beli saham apa gitu ya. Terus kira-kira harganya berapa. Nah, sobat trader pastikan eh, di sini dalam hal ini sudah ketemu ya sahamnya ya yang akan di buy gitu. Nah, ini contoh di sini saya akan buy saham BRMS ya. Buy BRMS ini di level harga 210 ya, 210. Mungkin langsung saja nih. Sebanyak mungkin 100 lot ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah posisi cash ya. Nah, ini posisi cash kita ada segini ya 10.412. Sedangkan buying power saya itu ada di 17.353 ya. Nah, ini nama saya nih ya. Buat contohnya akunnya yang namanya Rian Eka gitu. Nah, ini nomor ID-nya di sini. Terus juga di sini ada kode sahamnya. Pastikan juga sebelum kita beli kita tahu kode sahamnya dan di sini penjelasan untuk perusahaannya. Ada Bumi Resource Mineral ya, yaitu kodenya BRMS. Nah, yang perlu kita ketahui lagi di sini ada limit high, ini harga tertinggi. Jadi ketika dia naik, dia menyentuh harga batas atas, itu disebut dengan limit high. Nah, di bawahnya itu ada limit low, ini harga terendahnya. Jadi ketika dia turun, dia akan menyentuh harga terendah di sini. Ya, tapi secara umum dia pergerakannya itu masih di level ini ya, belum kemana-mana. Artinya dia di kuning ini harga close kemarin ya. Jadi 214, terus sekarang dia di 210. Berarti dia ada penurunan 4 poin ya teman-teman ya. Terus kalau kita perhatikan di sini juga ada maksimal limit. Maksimal limit ini cash ditambah dengan buying power ya. Buying power nih cash ditambah dengan dana pinjaman ya. Jadi kalau kita klik maksimal limit di sini nol ya. Karena hanya bisa buy cash ya. Uang saya nggak cukup tuh secara umum untuk beli saham ini gitu. Nah, sedangkan maksimal cash ini hanya bisa menggunakan cash saja. Jadi ketika teman-teman klik maksimal cash itu hanya bisa sesuai cash ya. Jadi dia nggak bisa menggunakan dana pinjaman gitu. Oke, kita coba aja ya, nggak apa-apa. Ini walaupun reject juga kita nggak apa-apa. Ini pastikan dana yang akan disiapkan segini. Jadi kita pastikan dulu dananya cukup nih, teman-teman ya. Nah, kita klik buy ya. Di sini juga ada buy confirm. Kita baca lagi, takutnya ada kekeliruan, nanti bisa berujung ke salah harga ya, teman-teman ya. Oke, kita buy. Oh, di sini reject over limit confirm. Apa apa. Nah, setelah posisi buy, ya teman-teman ya. Bentar, ini ada iklan ya. Hmm, Oke ya, teman-teman ya. Ini setelah setelah posisi seperti ini teman-teman bisa lihat di sini ya, di order list ya. Nah, di order listnya ini statusnya ternyata reject ya teman-teman ya. Reject. Nah, reject ini kenapa? Tinggal diklik saja, ternyata OMS reject over limit. Ini karena kita melebihi limit yang dibatasi gitu. Uang kita cuma 10.000, buying powernya 17.000, tapi kita beli 2 juta. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Artinya pasti akan reject.
Nah, makanya dicek nanti ketika reject kenapa alasannya ya. Nah, di sini juga ada statusnya. Nanti statusnya kalau dia posisinya berhasil maka open. Nah, di sini ada buy and sell. Ketika hurufnya B ini berarti menunjukkan itu adalah apa? Posisinya buy ya. Nah, ketika dia sell maka di sisinya juga posisinya pasti S ya, tulisannya S gitu. Posisinya S seperti ini. Nah, di sini ada BRMS ya, kodenya, ininya marketnya yaitu regular ya, ini RG, ini teman-teman. Jadi lihatnya dari atas dulu ya, dari sini kotak yang ini, nanti lihat bawahnya yang ini gitu. Nah, ini price-nya berdasarkan price ini ya. Kita beli di 210, sedangkan quantity yang ini kaitannya dengan jumlah lotnya ya. Untuk satuan lotnya itu 100 ya per lot ya, teman-teman ya. Oke, kita hapus ya. Setelah itu kita geser ya. Di sini ada value ya. Value-nya segini. Ini order nomornya. Terus ada ID egg nomor. Ini time-nya. Ya, di sini ada kalau ada dapat di sini pasti akan muncul dannya. Nah, ini restu yang belum ya. Artinya ini belum semua ke input. Gitu. Karena input all usernya dan medianya lewat mana. Nanti kalau lewat laptop di sini juga tertulis ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman contoh nih saya dapat BRMS gitu ya. Nah, dia pasti akan muncul di portofolio ketika statusnya match. Nah, di portofolio ini akan tertera seperti ini ya. Cara membacanya mudah sekali ini. Di sini pastikan di bagian portofolio ya. Nah, di portofolio ini juga ada posisi cash gitu. Kita bahas dulu yang portofolio. Nah, untuk buying power itu kaitannya dengan posisi cash ya. Cash ini ya 10.000 ini dikali 3 ya. Dikali 3. Jadi apa sisanya ini yang 20 ribunya itu dana pinjaman yang diberikan oleh sekuritas itu. Jadi ada yang tanya kira-kira buying power ini kok gede banget gitu ya. Nah, kalau asetnya semakin besar maka buying power juga semakin besar nih ya, sobat trader nih. Tergantung posisi aset dan posisi cash kita gitu. Tapi kalau cash kita kecil, portofolio yang kecil, maka buying powernya juga akan kecil. Itu ya. Jadi buying power itu posisi cash ya, ditambah dengan dana pinjaman gitu. Jadi 20 ribunya ini sisa dana pinjaman. Nah, cara ngebacanya yaitu di sini ada potensial cash balance. Ini potensial cash balance sama real cash balance itu posisi cash kita saat ini gitu. Nah, ketika di antara dua ini ada perbedaan, itu kemungkinan masih dalam settlement. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah dalam hal ini yaitu posisi real cash balance ya, yang ini yang perlu kita garis bawahi. Karena ketika ada transaksi hari ini match gitu ya, maka yang ini bukan berkurang, tapi yang ini belum ya. Karena ini mengacu ke settlement ya. Jadi ketika ada transaksi match itu proses settlementnya itu membutuhkan waktu 2 hari kerja gitu. Nah, ketika settlementnya ini dia nggak akan berkurang karena menunggu settlement. Nanti ketika ada settlement maka dia akan match. Nah, posisi saat ini sama ya antara potensial cash balance sama real cash balance itu sama karena dananya sudah settlement ya gitu. Nah, di bawah juga ada kode ya. Ini kode saham, jadi saya punya beberapa saham, ada Becap, ada Bex, ada Mira, ada PPRO ya. Nah, ini di sini. Terus ada vol. Vol ini kaitannya dengan volume ya. Berarti berapa lot gitu ya. Nah, di sini Becap ada 6 lot, Bex-nya ada 0. Ini 0 itu bukan 0, tapi ada beberapa lembar ya di bawah satu lot. Terus ada Mira ya. Mira dua lot, PPRO juga sama di bawah satu lot. Ini block quantity ya. Ini kosong pasti buat trader. Nah, di sini juga ada average ya. Harga rata-ratanya. Harga rata-ratanya berapa gitu. Nah, ini Becap saya punya rata-rata di 121 nih ya. 121 tuh ya. Nah, lanjut.
Di sini juga ada las ya. Las itu harga saat ini gitu. Nah, selisih antara average sama las ini akan menyebabkan dia menjadi loss ya, gain and loss gitu. Jadi kalau semakin besar selisih antara average dan las, maka ini di sini loss-nya juga semakin besar atau gain-nya semakin besar ya. Jadi kalau lihat modal saya berapa sih? Nah, di average ini ya, di harga rata-rata gitu. Saya punya Becap 121, baiknya 50, Mira 50, dan PPRO-nya harganya punya di harga 80. Nah, lastnya saat ini, oh 53 Becapnya ya. Terus baiknya 50, ini Miranya malah di harga 9, dan PPRO-nya di harga 50. Gitu. Nah, ini cost ini dikalikan ya antara average dengan lotnya. Nanti akan ketemu modal kita berapa. Nah, di sini market value market saat ini nilainya berapa. Maka di sini terlihat posisi loss-nya ya. Nah, ini kaitannya dengan saham-saham yang kalau kita teman-teman loss ya, ini akan terlihat seperti ini ya. Seperti itu. Nah, terus kita cek di sini cash ya. Nah, cash ini terlihat juga tadi posisi yang belum settlement biasanya akan terlihat di sini ya, settlement. Nah, kalau ada transaksi di sini akan muncul nih T plus 0 hari ini, T plus satunya berapa, T plus 2-nya berapa. Nih settlement udah beres, nanti dia akan maju ke sini. Hal ini sangat memudahkan jika teman-teman mencari posisi uang saya sebetulnya berapa gitu. Dilihat di posisi cash ini. Nah, sekarang kita coba untuk jual ya. Untuk jual lebih mudah daripada buy ya teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal klik sahamnya di sini. Contoh nih saya Becap mau dijual aja deh gitu ya. Atau enggak Becap mau dijual. Nah, tinggal klik di sini ya kan. Terus saya pasang harga Becapnya itu contohnya di harga 60 ya. Saya semua ya 100. Nah, ini hampir sama dengan yang posisi order buy ya teman-teman ya. Nah, ini posisinya hanya sell saja. Nanti di sini terlihat nih kode sahamnya MNC Capital Indonesia Tbk ya. Nah, di sini ada posisi overdue dan juga stock balance ya. Overdue itu kalau teman-teman posisinya lagi ada hutang ya, tapi di sini nggak ada. Nah, tinggal lihat di sini stock balance-nya. Stock balance itu berapa lot yang kita punya gitu. Ya. Dan ini posisi harga terakhir yaitu 53 atau minus 1 poin ya. Ini disamakan saja. Nah, tinggal pasang nih di harga berapa saya mau jual. Nah, kuantitinya tinggal masukin. Ini boleh diketik maupun lewat limit ini ya untuk persentasenya. Contoh saya mau jual setengahnya, tinggal diklik di sini yang 50% gitu. Atau mau semuanya tinggal yang 100% gitu. Nanti pastikan di scroll ke bawah totalnya segini ya, teman-teman. Oke, itu tinggal klik sell. Submit ya, ini pastikan dikonfirmasi dulu, dibaca kembali, jangan sampai salah ketika teman-teman klik sell confirmation ataupun buy confirmation ya. Nah, nah setelah itu tinggal lihat lagi di order list gitu. Jadi cukup beberapa menu saja sih yang perlu kita pahami ya teman-teman ya di order list ini. Ini terlihat ya, kalau tadi BRMS-nya reject, sekarang posisinya masih open ya. Ini karena udah bener gitu secara aturan ya. Kan kita punya barangnya gitu. Nah, di sini terlihat statusnya open, jadi dia masih antri ya. Ini posisinya sell, ini kodenya BCAP, marketnya tipe yang reguler atau yang negosiasi atau yang tutup sendiri ya, TS. Nah, ini price-nya 60, kuantitinya adalah 6 lot ya. Ini value, ini order nomornya, ini IDX nomornya, order time-nya ya. Nanti ketika dia done berapa di sini, ini masih menunggu ya. Dan ini juga inputnya melalui Android ya teman-teman ya. Itu ya, jadi sesimpel itu cukup tiga ini dalam bertransaksi. Jadi hanya buy, sell, portofolio, dan juga order list ya. Nah, ketika teman-teman seperti ini udah cukup hanya tahu seperti itu juga udah menurut saya udah cukup bagus ya teman-teman ya.
Dan saya nggak akan bahas yang lain-lain, tapi cukup seperti ini buat transaksi, karena yang terpenting ini adalah buat bertransaksi sahamnya ya teman-teman ya. Nanti kalau mau dicek lagi ya tinggal masuk ke portofolio ketika sudah match, apakah nanti ini akan hilang ya becapnya ini gitu. Dan di posisi order listnya dia akan posisinya match gitu. Dan ini A dan W-nya akan hilang gitu. Nah, A ini untuk apa? Untuk amen ya, teman-teman ya. Jadi ketika saya mau rubah nih becap di harga 61 gitu ya jualnya ya. Nah, tinggal diklik amen, submit. Maka perubahannya akan langsung di sini ya. Yang ini di amen menjadi yang ini 61 gitu. Kalau mau di withdraw, tinggal klik yang ini. W, yang warna biru ini ya. Nah, ini kan withdraw tuh. Tadi amen, ini withdraw. Klik di sini, submit. Maka teman-teman tinggal klik yang order list ini, maka posisinya di withdraw. Nah, kalau withdraw seperti ini berarti kita di cancel tuh orderannya, nggak ada lagi orderannya. Kalau mau ya diinput lagi gitu. Oke, itu mungkin ya kaitannya dengan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Bright. Untuk fitur-fitur yang lain banyak banget nih teman-teman. Silahkan nanti dieksplor saja. Dan ini membantu Sobat Trader dalam bertransaksi ya. Jadi memudahkan kita dalam menganalisa juga. Dan ini juga memudahkan ya Sobat Trader intinya seperti itu. Nah, di sini juga ada produk yang namanya reksadana dan juga obligasi. Jadi ini transaksinya bisa langsung tiga produk ya, seperti itu. Oke ya, untuk yang tutorial tadi saya ulang lagi di sini, teman-teman ya. Tadi kita belajar mengenai pertama ya tutorial aplikasi Bright ya, ini ya. Terus yang kedua tadi mengenai transaksi atau mekanisme efek. Dan nanti yang terakhir belajar teknikal dan juga fundamental. Oke, sekarang kita lanjut ya ke eh, menu acara yang kedua mengenai bahan buat mekanisme transaksi efeknya nih, sobat trader ya. Oke ya, kalau untuk yang transaksi efek ini cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi ini mengenai alasan ya, betulnya kenapa kita harus berinvestasi di saham. Jadi kan suka banyak pertanyaan tuh, kenapa sih kita harus transaksi saham gitu ya? Harus bertransaksi saham. Ini kaitannya dengan mengenai uang ya. Jadi sebetulnya tujuannya kan kita nyimpen uang di bank gitu ya, atau dalam bentuk investasi apapun gitu ya. Contoh, saya mau investasi di rumah gitu ya, beli rumah atau beli tanah gitu kan. Itu tujuannya kan kalau tujuannya investasi pasti akan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, ya kan? Terus saya mau investasi di emas, investasi di manapun itu ya, beli apartemen buat apa. Nah itu pasti tujuannya nanti buat dijual lagi dengan harga yang tinggi. Sama juga kita investasi di pasar modal ya. Itu tujuannya kita untuk mencari return dari masa yang akan datang. Nah itu simpel tujuannya ya teman-teman ya, mencari cuan gitu yang bisa mengalahkan minimum inflasi lah setiap tahunnya ya. Nah ini tujuannya ya tadi ya, ini mengalahkan inflasi dan juga bisa meraih tujuan hidup, ya kan? Ini sobat trader yang mau menikah, mungkin kisaran berapa tahun lagi, ini sudah bisa menabung. Tapi kan dengan menabung hanya uangnya segitu-segitu aja kan? Artinya saya tiap bulan nabung 1 juta, ya kan? Berarti nanti tinggal dicek, saya mau sampai uang saya 100 juta. Berarti kan butuh waktu 100 bulan tuh teman-teman buat buat mencapai uang 100 juta. Nah, itu kan nggak bertambah hanya segitu saja kan. Nah, bagaimana caranya biar sambil kita menabung, sambil nilai uang kita itu akan bertambah. Nah, ini tujuannya buat investasi kan. Lebih baik mungkin teman-teman bisa nggak usah ditabung, simpan aja mungkin di apa obligasi gitu kan, yang tiap 3 bulan dapat kupon atau yang tiap bulan dapat kupon. Itu kan apa lebih bagus itu dibandingkan dengan hanya menabung gitu kan. Jadi tujuan meraih hidup itu penting ya. Ketika teman-teman punya tujuan, nah cara untuk mengembangbiakan uang kita ini di pasar modal gitu teman-teman.
Yang ketiga di sini beda finansial. Ya mungkin Mas Panding ya, seperti Mas Panding mungkin di sini posisinya juga ada dari fund manager dan juga dana pensiun ya. Itu salah satunya masuk ke eh, pasar modal ya, karena di pasar modal ini returnnya juga menjanjikan cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan risiko. Jadi ketika teman-teman mau berinvestasi, itu dilihat dari risikonya ya. Jadi semakin ke kanan atas ini, itu semakin tinggi resikonya. Nah, kalau yang paling rendah itu contohnya di sini deposito ya. Jadi kalau dapat deposito mah teman-teman nggak usah banyak mikir lah ya. Setiap setahun sekali dia akan dapat return gitu ya. Tapi kan kecil gitu. Jadi returnnya juga kecil, resikonya kecil ya. Nah, semakin ke sini maka semakin atas juga, maka returnnya juga semakin tinggi. Nah, naik lagi ke obligasi yang kedua. Obligasi negara contohnya ya. Obligasi negara mungkin returnnya di atas deposito gitu kan. Masih aman juga, oke. Terus masuk lagi ke reksadana. Ya, reksadana ini jenisnya banyak ya. Nah, contohnya reksadana saham lah. Nah, ini resikonya juga naik ya, makin naik tapi returnnya juga makin tinggi. Selanjutnya saham. Oh, saham ini ternyata di tengah-tengah ya. Antara komoditi, forex, derivatif, dan reksadana, obligasi, dan deposito. Pas tengah-tengah di sini. Jadi secara resiko juga cukup tinggi, tapi returnnya juga lebih eh, moderat ya, artinya lebih setengah-tengah seperti itu. Nah, ini cocok buat teman-teman ketika posisi masih muda ya. Jadi kecenderungan saham itu ketika untuk long term ya, dia akan terus menguat nih teman-teman. Jadi saham ini cocok buat berinvestasi untuk awal mungkin di jangka panjang dulu ya teman-teman. Jadi saham memberikan imbal hasil yang cukup naik tinggi, tinggi ya, tetapi dikategorikan juga resikonya juga cukup tinggi. Beda dengan forex, komoditi dan derivatif. Ini lebih ke mungkin transaksi spekulasi ya teman-teman ya. Nah, saham ini kaitannya apa ya? Yang perlu kita ketahui adalah klaim ya atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi ketika teman-teman punya saham itu berhak nanti mengikuti RUPS. Ya. Untuk satuan pembeliannya itu satu lot ya. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau kita beli 50 bisa nggak? Kalau di pasar reguler nggak bisa ya. Tapi kalau pasar nego bisa. Tapi secara umum aturan di pasar reguler itu harus 100 lembar ya. Atau satu lot pembelian minimumnya gitu. Nah ini juga kenapa kita harus investasi saham. Ya kan di pasar modal kan tadi ada banyak tuh. Ada obligasi, reksadana ya. Saham. Nah, kenapa kita harus investasi saham? Ini karena dia simple ya. Dengan tadi cara hanya membuka gadget, ya kan teman-teman sudah bisa mengakses atau membeli, menjual produk saham atau investasi saham ya. Terus modalnya relatif kecil. Ya, tadi BRMS mungkin kisaran 20.000 ya. 20.000 itu udah dapat sahamnya tuh satu lot ya teman-teman ya. Nah, ini investasi jangka panjang. Jadi disarankan untuk teman-teman untuk awal ya itu investasinya jangka panjang minimum 1 tahun gitu ya. Di hold dulu aja 1 tahun nanti kita bisa melihat bagaimana nilai aset saya menaik atau tidak gitu kan. Nah itu cara simpelnya seperti itu. Nah ini kaitannya dengan mungkin saham BRI ya. Nah kalau kita lihat chart di sini nih teman-teman, ini posisinya masih uptrend ya, naik ya. Dan teman-teman ketika berinvestasi di sini mungkin 2014 nih, ini dalam waktu berapa tahun nih? 10 tahun apa 8 tahun ya? 8 tahun nih udah naik ya. Dari level 1.000 ini menjadi level saat ini di kisaran 5.500 ya. Jadi sangat menarik saya kira ketika dalam investasi, ketika pemilihan sahamnya betul dan sahamnya ini leading, maka imbal hasil yang diberikan juga cukup signifikan ya. Nah ini contohnya nih perusahaan-perusahaan yang sebetulnya selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tak pernah terlepas dari hal itu gitu kan. Kita mau aktivitas apapun pasti melibatkan perusahaan-perusahaan publik ini gitu. Ketika teman-teman mau beraktivitas dengan kendaraan, maka akan ketemu dengan perusahaan publik yang namanya Astra Internasional.
atau kode tikernya ada ASI, ASII. Terus dia ngebangun jalan tol, ini ada Wika ya, Jama Jasa Marga. Terus teman-teman nonton TV, di sini ada MNCN ya. Nonton Timnas di sini nonton MNCN lewat MNCN ya. Terus pakai kuota menggunakan Telkomsel ya. Ini semua kaitannya dengan perusahaan publik. Jadi perusahaan-perusahaan ini dia akan menghasilkan yang namanya keuntungan, ya kan. Nah, keuntungannya ini sebagian itu akan dibagikan kepada pemegang saham. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya kira selama perusahaan ini beroperasi dan dia menghasilkan keuntungan, maka sahamnya juga akan mengikuti ya. Karena investor ini dalam hal ini pasti memburu dua tadi, antara capital gain dan juga dividen ya teman-teman ya. Gitu. Jadi mulai dari saat ini ya eh, beli saham itu yang produknya pasti teman-teman ketahui gitu dan pakai. Itu cara paling simpel dalam memilih saham ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak merasa pakai produk itu ya nggak usah dulu karena masih pemula ya. Jangan pernah beli kucing dalam karung kan. Jadi teman-teman nggak mengenal perusahaan itu tiba-tiba beli aja kan. Jadi saya kira jangan sarankan untuk seperti itu. Jadi sebelum beli ya teman-teman harus pastikan dulu perusahaan itu tahu dan kenal gitu. Minimal produknya gitu. Produknya itu bagus ya. Laku gitu di pasaran. Cara lakunya gimana ya kita kenal nggak produk itu? Udah simpel kan gitu. Kalau kita kenal produk itu kita pakai, maka semua orang juga akan melakukan hal itu gitu. Dan itu pasti laku produknya gitu aja. Nah, ini yang dicari oleh investor itu. Jadi kita capek-capek gitu kan investasi di pasar modal. Yang dicari apa sih? Ini yaitu capital gain dan juga dividen. Capital gain ya kalau teman-teman beli di harga bawah, jual di harga tinggi, simple ya. Gitu. Ini akan dapat cuan, untung. Sama kayak jualan di pasar ya. Teman-teman beli bawang di di tengkulaknya atau di petaninya 20.000 dijual 40.000 di pasar kan untung 20.000 ya. Nah, ini sama di saham juga sama seperti itu. Dividen, nah ini kaitannya dengan pemegang saham. Ya ini kan laba ya, laba yang dihasilkan 1 triliun nih. Biasanya beberapa persen itu akan dibagikan kepada pemegang saham. Sisanya buat ekspansi, buat apa? Gitu. Bahkan juga ada yang di atas 80% ya untuk total labanya itu dibagikan semua gitu kepada pemegang saham. Nah, ini pasti akan mendapatkan hasil yang juga lumayan ya. Biasanya berapa persen tuh lumayan ya. Jadi bisa mengalahkan inflasi juga nih dari dividen doang ya gitu. Di sisi lain juga ada risikonya. Ternyata risikonya bisa loss ya kalau perusahaan itu kinerjanya kurang bagus atau marketnya lagi kurang bagus, lagi ada krisis lah di luar negeri gitu ya. Terus kena suspend perusahaannya. Kenapa? Karena mungkin dia ada penundaan pembayaran kupon dan lain-lain. Ada kasus yang menyebabkan perusahaannya kena hukum dan lain-lain ya. Likuiditas perusahaannya dinyatakan bangkrut. Ini juga banyak perusahaan yang seperti ini ya teman-teman ya. Karena tadi penjualannya turun, ya kan. Terus operasi perusahaannya terus naik gitu kan. Sehingga lama-kelamaan dia akan bangkrut gitu. Nah, ini menjadi tidak saham yang tidak liquid ya. Nah, kita memberikan saran ke teman-teman ya. Di sini teman-teman investasikan waktu ya. Ini salah satunya saat ini dengan menyimak video ini ya teman-teman udah SMS waktu nih buat belajar ya. Terus mulai dari jumlah kecil, pastikan uangnya uang yang dingin ya. Mungkin berapapun lah, mau 10.000, mau 100.000, mau 500.000, mau 50.000, nggak apa-apa. Tinggal setor ke RDN gitu. Nanti beli sahamnya. Tapi pastikan sebelum itu tahu dulu sahamnya ya, mana yang akan dibeli, harganya berapa gitu. Terus amati situasi ekonomi politik ya. Mungkin bentar lagi pemilu nih, kita cek dulu siapa kira-kira pemenangnya karena akan ngaruh terhadap market kita. Pertimbangan saham big cap ya ini jelas ya. Di big cap nih saham yang tadi seperti Astra, Telkom, BRI, BCA itu saham big cap dan dengan fundamental yang bagus. Nah, nanti kita belajar terkait dengan salah analisa fundamental.
Selanjutnya modalnya berapa sih? Nah, ini ada fee-nya ya. Dalam bertransaksi saham tuh ada fee. Fee-nya sangat kecil kok. Jadi jangan terlalu khawatir, teman-teman. Nah, di sini ada fee buy-nya itu 0,17. Ini fee-nya itu ternyata dibagi-bagi lagi nih buat bursa ya, buat penyimpanan saham kita itu kan harus dibiayai ya. Nah, ini dibiayai lewat sini gitu, termasuk buat kita sekuritas juga gitu. Dan buat pajak juga ada gitu. Jadi semua fee kecil ini tuh dibagi-bagi ya banyak oleh institusi gitu. Nah, oleh ini fee-nya itu dibagi-bagi oleh ke ini, ke OJK, ke Bursa Efek, ke apa dalam hal ini sebagai sekuritas gitu ya. Nah, ini cara untuk yang pembukaan ke publik ya. Nah, ini saya untuk pembahasan perdana. Ini nanti sih saya jelaskan lebih detail terkait hal ini. Tapi secara umum perdagangan saham itu seperti ini ya. Jadi mekanisme transaksi perdagangan itu dari anggota bursa ya. Jadi teman posisinya di mana nih? Di sini ya, sebagai investor ya. Ya teman-teman posisinya sebagai investor. Investor itu di sini ya. Sini ini investor ya. Jadi ada investor beli, ada investor jual ya. Di sini contoh ini yang beli, ini yang jual. Dia ketemulah di anggota bursa. Jadi BRI Dana Sekuritas itu sebagai anggota bursa dan lalu di sini ada BNI Sekuritas juga sebagai anggota bursa. Nah, secara sistem mereka akan ketemu yang namanya di IDX atau Bursa Efek Indonesia ya. Nah, setiap transaksi yang sudah terdeliver maka akan dijamin oleh yang namanya Clearing Penjamin Efek Indonesia atau disebutnya KEPEI. Nah, si KEPEI ini tugasnya itu ya. Nah, dari si KEPEI disimpanlah semua barang tersebut sahamnya itu di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, ya, disebut dengan KSEI. Nah, semua anggota bursa ini dia terlibat ya secara umum terus menerus secara kontinu. Maka semua kebijakannya ini akan bersangkutan. Jadi secara sederhananya kita terlihat dari sistem saat ini ya dengan mudahnya kita bisa jual beli di satu. Padahal dari sisi mekanismenya itu sangat membutuhkan banyak institusi gitu. Ya, di sini ada anggota bursa, ada IDX, ada KEPEI, ada KSEI ya. Nanti di sisi lain juga ada pengawasnya yaitu OJK ya, teman-teman. Itu ya, jadi sangat rumit kalau kita lihat dari sisi struktur organisasinya ya. Nah, informasi terkait dengan perdagangan di Bursa Efek juga, nih kalau teman-teman lihat ya, kaitannya dengan settlement, ya. Settlement ini butuh waktu 2 hari. Jadi ketika teman-teman jual gitu kan, hari ini, hari Senin tuh, ya tidak ada tanggal merah, maka dipastikan nanti akan mendapatkan uangnya atau uangnya yang bisa diambil itu hari Rabu. Jadi nggak seperti transfer ya antar bank. Jadi butuh waktu settlement ya, settlement transaksi yaitu 2 hari gitu. Nah, transaksinya ini menggunakan yang namanya Jakarta Automatic Trading System Next Generation ya. Secara umum seperti itu mengenai mekanisme transaksi efek ya teman-teman ya. Dan juga di sini mengenai jam perdagangan nih. Kalau jam perdagangan, ya teman-teman suka ada yang bertanya ya, tutupnya jam berapa gitu ya. Jadi bukanya itu dari mulai jam 9. Ya di sini ya 8.55 sampai 9 yang buka nih ya. Dan kelihatan tuh harga pembukaannya. Nah, nanti di sini ada sesi satu. Satu itu dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kalau hari Jumat, maka di sini dia dari jam 9 sampai jam setengah 12 gitu. Nah, di sini ada yang namanya post pre-closing, ya menjelang closing ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ada closing gitu. Untuk sesi 2 sorry, ini dari jam setengah 2 ya sampai jam 15.50 ya. Atau 15.49 ya. Terus hari Jumat dari jam 2 sampai jam 15.49. Terus pre-closing dan yang terakhir ada harga closing. Jadi sampai jam 4 ya, 4 sore. Nah, semua ini kaitannya dengan transaksi ya. Ketika teman-teman bertransaksi di pasar juga kan
ada jamnya ya. Jadi kalau pasar malam ya pasti dia beroperasinya malam hari ya. Gitu. Mungkin jamnya juga tersedia dari jam berapa sampai jam berapa ramainya gitu. Sama ketika transaksi saham juga ramainya itu biasanya di awal dan juga di akhir ya. Di awal sesi dan juga di akhir sesi itu biasanya rame dari sisi perdagangannya gitu. Karena untuk menentukan pembentukan harga ya. Nah, kaitannya dengan transaksi juga ada yang namanya praksi. Jadi praksi ini satuan ya, eh, ukuran harga atau tick size yang sudah ditentukan. Jadi ketika dia naik, naik juga ada aturannya berapa gitu praksinya ya. Nah, kalau yang di bawah 200 ya, maksimal 200 itu kelipatannya satu gitu. Jadi kan ada harga 50 tuh. Dia naik tuh. Maka naiknya itu satu-satu tuh, 51, 52, 53, 54 gitu ya. Jadi ada pos-pos harga itu yang harus dilewati gitu. Nggak bisa dari 50 langsung ke 200. Itu nggak bisa. Pasti ada praksi harga yang harus dilewati. Dan maksimum satu kali perubahan harga ketika opening dan juga closing itu maksimumnya 10 kali. Jadi kalau praksinya satu maka maksimumnya itu di eh, ARP 10 ya. Gitu. Jadi ketika dia naik, lompat itu juga ada maksimumnya yaitu 10 kali lipat ya dari harga praksinya. Nah, dari harga 200 sampai 500 itu kelipatannya 2. Jadi 202, 204, 402, 406 gitu ya. Enggak lagi 401, 402, 403 enggak ada. Jadi yang satu dua apa kelipatan satunya hilang, yang ganjilnya hilang gitu. Nah, untuk yang harga 500 sampai 2000 itu kelipatannya 5. Jadi 505, 510, 515 ya. 1005, 1006, 1006, 1010 ya, 1020, 1025 gitu. Jadi kelipatannya 5 ya. Nah, ini lebih meningkat lagi. Nah, kalau harganya dari 2000 masuk 5000 itu kelipatannya 10. Jadi kalau ngitung 2010, 2020 ya kan. Terus 3010, 3020, 4050 gitu ya. Jadi kelipatannya 10. Nah, di atas harga 5000 maka kelipatannya 25. Ini lebih naik lagi ya, teman-teman ya. Hmm. Jadi aturan-aturan ini jangan sampai keliru ya. Jadi teman-teman minimum tahu bahwa ada praksi harga yang harus kita ikutin gitu. Nah, selanjutnya ada auto reject. Ya, auto reject ini aturan bahwa ketika saham itu naik, ya kan, maka naiknya itu ada batasan. Nah, ada aturannya ya. Ketika turun pun dia, walaupun seburuk-buruknya saham tersebut, maka ada aturannya juga. Dia turun di auto reject bawah. Nah, maka aturan di sini kaitannya dengan harga 50 sampai 200 itu turun maupun naiknya itu 35% maksimum ya. Sedangkan harga 200 sampai 5000, ya ini lompatnya langsung ke 5000 ya. Itu 25%. Jadi ketika turun atau naik dia maksimum 25%. Nah, di atas harga 5000 itu auto rejectnya 20%. Gitu. Udah simpel situ ya teman-teman ya. Jadi mau naik sehari itu bisa 35%, 25%, dan 20%. Itu kemungkinan cuan maupun lossnya juga segitu ya teman-teman ya tadi. Nah, instrumen yang lain nih teman-teman bisa cek ya di saham, obligasi, reksadana. Ini juga saya kira nggak perlu ya. Oke, mungkin itu kaitannya dengan tutorial ya mengenai belajar mekanisme transaksi efek. Ya. Dalam hal ini teman-teman belajar mengenai tata cara bertransaksi atau mengetahui mekanisme yang berlaku, aturan-aturan yang ada gitu. Jadi jangan sampai ketika mau transaksi kita nggak tahu sama sekali aturan yang berlaku di sana gitu. Ya, oke ya. Untuk yang pertama ini sudah selesai. Yang kedua ya tadi ya sudah juga selesai. Ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir ini mengenai analisa teknikal dan juga mengenai analisa fundamental. Nah, ini juga penting dan krusial ya, teman-teman.
ketika teman-teman mau belajar mengenai analisa teknikal dan juga fundamental. Karena ini menjadi teori yang penting yang digunakan ya ketika teman-teman mau mulai berinvestasi. Oke, saya share screen dulu. Yang pertama mungkin fundamental dulu ya. Tadi fundamental itu tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat menentukan ya saham apa yang paling oke. Jadi ketika teman-teman mau berinvestasi, pastikan saham yang dibeli itu saham yang teman-teman kenal ya. Nah, ya kan? Itu secara simpel seperti itu sebetulnya analisa fundamental itu. Dan secara keuangan, secara rasio keuangan itu perusahaan itu bagus. Udah itu. Ya. Coba kita cek ya. Ini yang akan kita bahas ya sebetulnya. Metodenya apa aja, variabel ekonomi, rasio keuangan, jenis-jenis rasio keuangan, dan valuasi saham. Dan ini secara umum nanti akan panjang lebar ya kalau sisi fundamental. Ini sebagai introduce sebetulnya. Nanti ke depannya akan jauh lebih rumit lagi dengan teori-teori yang ada ya. Secara umum seperti ini analisa fundamental itu kita melihat posisi ya, keuangan, kondisi perusahaan ya, ya kan, dengan mengetahui sifat dasar perusahaan tersebut itu. Jadi dengan analisa fundamental ini membantu menganalisa perusahaan ini sebentar lagi bangkrut, perusahaan ini sebentar lagi cuannya gede nih gitu. Terus dengan fundamental ini kita tahu perusahaan ini profitnya naiknya kapan, ya kan? Terus kira-kira dia setahun 2 tahun ke depan bagaimana? Nah, itu bisa analisa, ya kan? Minimum lah 3 bulan ke depan itu karena rasio keuangan keluar per kuartal ya gitu. Jadi minimum ke depan itu kita bisa menganalisa dengan data yang sebelumnya gitu. Ya, secara umumnya seperti itu. Nah, dia mencakupnya apa aja? Ada analisa ekonomi, industri, sektor, dan analisa perusahaan ya. Nah, metode yang digunakan itu kita biasa gunakan yang namanya top down ya. Teori top down atau metode pendekatan top down. Ini pertama kita melihat isi globalnya. Ya. Saat ini global lagi tren apa gitu. Oh, mungkin mobil listrik. So ya, berarti secara umum nanti perusahaan-perusahaan yang menyangkut dengan eh, sektor otomotif khususnya di sektor kendaraan listrik maka akan booming gitu ya. Dan ini pasti labanya juga akan naik gitu. Itu contoh ya. Atau enggak hari ini kayaknya ekonomi globalnya lagi inflasi tinggi gitu ya. Inflasi tinggi, suku bunga tinggi. Berarti ya sektor mana yang diuntungkan? Oh, sektor banking nih gitu ya. Karena kan dia secara umum kreditnya akan naik gitu. Dan juga labanya pasti akan meningkat. Nah, masuk lagi ke ekonomi makro. Ekonomi makro melihat suatu negara ya. Bahwa dalam hal ini kita tadi globalnya melihat, terus kita masuk ke Indonesia, kondisi Indonesia seperti apa secara ekonomi ya. Kita lihat inflasinya gimana, PDB-nya gimana, terus posisi apa neraca dagangnya gimana, rupiahnya gimana. Data-data itu kita sinkronkan. Oh, kondisi ekonomi kita lagi bagus. Sudah, berarti oke. Kita investasi di Indonesia gitu atau di dalam negeri ya. Nah, tinggal kita lihat sektornya. Nah, yang hijau ini ya yang tengah ya. Sektornya kira-kira saat ini yang diuntungkan apa gitu. Yang paling lagi hit saat ini sektor apa? Oh, kemungkinan nih kayaknya sektor konsumer nih karena menjelang pemilu ya. Maka teman-teman bisa lihat sektornya. Udah pilih sektor konsumer aja. Nah, setelah saya breakdown, ternyata sektor konsumer ini industrinya apa sih gitu ya? Apakah tembakau kah? Rokok gitu kan? Apakah minuman, makanan? Apakah makanan ringan yang diuntungkan? Apakah gandum? Apakah yang lain? Karena kan sektor konsumer ini juga banyak dibagi-bagi ya. Nah, tinggal teman-teman lihat kira-kira apa sektornya. Itu yang di industri apa kira-kira di sektor yang sama yang paling diuntungkan. Nah, setelah ketemu nih kayaknya minuman kayaknya bagus nih.
Nah, tinggal cari perusahaan yang produksi minuman itu siapa aja gitu. Ada Cleo ya gitu ya. Terus mungkin ada dari sisi eh, ada lagi Kino ya kan. Terus juga Sido, mungkin jamu-jamuan juga masuk kategori yang itu ya. Nah, tinggal cari di sini perusahaannya mana yang paling bonafit, yang paling menjadi market leader atau yang paling diuntungkan gitu, yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan gitu. Jadi simpel ya, seperti itu caranya. Nah, variabel ekonomi ini juga bisa lihat nanti di sini ya. Secara makro kita lihat PDB-nya, tingkat inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar rupiah ya. Kalau semua indikator ini bagus, maka kita bisa investasikan jangka panjang ya teman-teman ya. Pasti akan bagus gitu. Karena ujung-ujungnya laba perusahaan juga akan meningkat. Nah, manfaat dari rasio keuangan dalam hal ini ya itu ya tadi dah untuk mengukur nih, memperkirakan potensi risiko yang dihadapi, ya kan? Sebagai penilaian bagi stakeholder organisasi. Artinya kita bisa memberi masukan nih kepada perusahaan sebagai pemegang saham ya, seperti itu. Nah, jenis-jenis rasio keuangannya seperti ini ya. Ada rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, rasio aktivitas. Nah, rasio-rasio ini juga teman-teman hanya perlu ketahui saja nih. Nanti di aplikasi ada ya secara detailnya. Itu. Yang penting tahu bahwa rasio likuiditas ini kaitannya apa. Oh, likuiditas ini rasio yang mengukur kaitan dengan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Ya, ketika perusahaan ini bisa membayar jangka pendek, seperti hutang-hutang jangka pendek buat gaji karyawan, mungkin ya, buat biaya operasional. Selama itu terpenuhi, maka perusahaan ini bagus gitu. Nah, kalau solvabilitas itu hutang jangka panjang, ya kan, hutang bank gitu ya. Mungkin hutang pihak ketiga, biasanya yang atau obligasi itu kan jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, kalau profitabilitas itu kaitannya dengan perusahaan untuk menghasilkan laba. Labanya kan semakin tinggi, semakin bagus nih rasionya gitu. Yang terakhir aktivitas atau rasio pasar. Ini ketika perusahaan posisinya murah atau tidak. Nah, jenis-jenisnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tinggal dicek saja. Nah, ini teman-teman nggak perlu hafalin karena angka-angka ini nanti akan muncul di aplikasi ya. Dan contoh aja langsung ke evaluasinya. Jadi angka-angka tadi itu kita masukkan ke sini semua. Ini kita ambil di sini ada PER ya. Ini rasio pasar, PBP juga rasio pasar, net profit margin, ini rasio profitabilitas, ini current rasio kaitannya dengan rasio pertama ya, awal yang pertama tadi teman-teman. Terus ada DER, ini solvabilitas ya. Mm-mm. Dan ROE ini profitabilitas juga ya teman-teman. Jadi ini udah masuk tadi empat jenis rasio ya teman-teman ya. Nanti tinggal dipilih mana kira-kira yang paling bagus saham tersebut gitu. Ya kan? Setelah ketemu nih sahamnya, contoh saya yang pertama contoh nih bagus LSIP nih, LSIP pertama ya. Yang kedua DSNY gitu ya. Yang ketiga TBLA. Oke. Setelah ketemu kita belajar yang namanya analisa teknikal ya. Di analisa teknikal ini teman-teman nanti akan belajar bagaimana cara masuk dan keluar dari saham tersebut gitu. Iya, teman-teman ya. Oke. Nah, di analisa teknikal ini kaitannya dengan kita menganalisa saham ini. Contoh tadi LSIP ya. LSIP ini udah fundamentalnya bagus. Nah, terus kita lihat sekarang posisinya udah tepat gak untuk masuk gitu. Udah di titik support belum gitu kan. Karena kan saat ini mungkin dia lagi di harga tertingginya gitu. Ya kan, walaupun sahamnya bagus tapi harganya lagi di posisi puncak. Buat apa kita beli? Mending kita tunggu sampai ada koreksi gitu. Karena saham itu berfluktuasi harganya. Maka kita tunggu sampai titik di mana posisi harga yang sudah bagus buat buy. Gak ada yang bisa nebak secara tepat untuk masuk. Tapi dengan analisa teknikal ini membantu kita dalam memutuskan untuk buy maupun sell gitu ya.
Secara umum bisa kita akses nih ya melalui aplikasi Bright, entah yang versi desktop maupun versi yang mobile. Di situ ada kaitannya dengan yang namanya chat ya, ya di chat ini. Nah, apa itu analisa teknikal? Sebetulnya analisa teknikal ini melihat dari sisi data historical. Data historical, ya kan, LSIP kemarin harganya 1.000, ya kan. Terus sekarang 1.020, ya kan. Terus besok nih, contohnya gitu ya, naik lagi di 1.050. Nah, data-data yang sudah lama ini, nah itu terlihat dari sisi chartnya, ya kan. Dia akan terlihat ada posisi naik dan turun gitu. Nah, kita gunakan yang tools atau pembantu yang namanya grafik ya maupun chart. Nah, ini jenis-jenis candle ya. Tapi yang sering kita gunakan yaitu candlestick. Ini ada di dalam satu candle ini itu memuat informasi ada high, ada open, ada close, ada low gitu. Jadi satu candle ini mencerminkan pergerakan harga saham tersebut ya. Sudah bisa kita baca nih, oh ini dia sempat naik tadi, terus turun gitu ya. Oh, ternyata close-nya dia turun gitu. Maka dia akan berwarna merah. Nah, ketika dia posisinya harga opennya di bawah harga close, maka ini akan naik, yaitu candlenya berwarna apa hijau ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilan chart yang versi desktop ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada di analisis ya, ada chart. Silahkan nanti pilih trading view chart ataupun intraday chart, sedangkan chart juga sama ya. Nah, ya, tampilannya kan seperti ini ya. Di sini sangat jelas terlihat bahwa chart itu sangat bergelombang ya. Jadi harga saham itu nggak statis tapi dinamis. Dia akan terus bergerak mengikuti pergerakan pasar seperti itu. Maka kita bisa simpulkan di sini juga, oh ini harga ini sudah melemah nih dari harga tertingginya dia. Dia sempat naik, ternyata di bulan apa nih? Oktober, si Adaro ini di harga 4.200. Sedangkan sekarang dia berada di level 2.100. Artinya dia sudah mengalami penurunan hampir 50% ya dari harga puncaknya gitu. Terus apakah kita saat ini sudah waktunya buy? Secara umum iya, karena kan harganya sudah turun ya, hampir 50% harga tertingginya gitu. Nah, ini tinggal nanti kita gunakan yang namanya indicator ya gitu untuk menentukan posisi saat ini udah tepat banget nih untuk buy gitu. Nah, kita bahas lagi sedikit perbedaannya ya antara teknikal dan fundamental di sini, bahwa teknikal ini menggunakan chart ya, lihat supply dan demand. Kalau fundamental rasio ya. Nah, di analisa teknikal juga kita perlu ketahui bahwa posisi buy kita itu posisi yang mana? Apakah kita masuk kategori scalping, day trading, swing trading maupun position trading ya. Ketika teman-teman holdnya lama ya, di kisaran bulanan sampai mingguan bahkan setahunan, itu masuk kategori yang position trading ya. Jadi trading itu jarang banget ya kan. Mungkin setahun sekali atau setahun dua kali ya itu masuk kategori position trading. Nah, kalau yang agak jarang lagi, agak enggak, ini lebih sering daripada yang tadi, itu yang swing trade ya. Ini lebih apa? Mungkin harian sampai mingguan ya. Kisaran sampai 6 minggu itu yang swing trading nih, ya kan? Jadi kalau teman-teman tradingnya hanya sebulan sekali, itu masuk kategori yang swing trading. Nah, ada yang harian. Yang harian ini jadi setiap hari dia trading, ada buy, terus nanti sorenya jual gitu ya. Itu kategorinya masuk yang harian. Beli sore, besok pagi jual gitu. Itu masuk kategori day trading. Dan ada yang lebih cepat lagi, lebih sering lagi. Itu yang namanya dengan scalping. Ya, dia mungkin beli pagi, sore udah dijual ya. Atau enggak, sorry, beli pagi 1 jam kemudian dijual. Atau beberapa menit kemudian dia lepas gitu. Itu masuk kategori yang scalping ya, scalping. Nah, semakin ke kiri di sini ya, kiri atas ya. Itu teman-teman membutuhkan apa? Kebutuhan skill yang meningkat karena ini menyangkut resiko ya.
Nah, ke sini juga resikonya semakin tinggi. Artinya teman-teman semakin sering transaksi akan semakin cuan. Tapi resikonya juga semakin tinggi, ya kan? Makanya juga saham-saham yang dipilihnya juga nggak harus kenal kalau seperti ini ya. Yang penting ada indikasi buat naik, dia beli gitu. Nah, ini cocok buat yang jangka pendek. Maka analisa teknikal ini cocok buat jangka pendek. Jadi untuk buy and sell ya itu ya, cocok gitu. Nah, sedangkan yang fundamental ini lebih ke jangka panjang di atas setahun gitu. Itu ya perbedaannya ini sama juga secara umum. Nah, dalam hal ini ada definisi tren ya. Jadi untuk analisa teknikal ini teman-teman ada posisi-posisi di mana tren itu tercipta ya kan. Jadi tren itu kumpulan dari beberapa data historis chart atau candle ya. Jadi candle itu kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah ini candle itu kan beberapa kan membentuk setiap hari tuh. Nah setiap candle ini kalau kita gabungkan dia akan membentuk yang namanya tren ya kan. Tren terlihat tren ya teman-teman ya. Coba kita garis di sini. Ini kalau kita drawing ya teman-teman ya. Ini posisi trennya naik ya. Dia naik. Nah di sini dia ada posisi sideways ya. Sideways dia nggak kemana-mana sebetulnya naik di sini kementok resisten terus dia turun. Nah ini posisi yang disebut dengan downtrend. Nah ini downtrend teman-teman ya downtrend. Setelah itu downtrend dia naik lagi sini sorry ya situ tuh. Naik lagi. Nah ini posisinya uptrend. Jadi ketika ada data seperti ini kita bisa garis seperti itu maka akan terlihat posisinya uptrend ataupun tidak. Ya, di sesimpel itu teman-teman ya gampang ya gitu. Ini untuk lebih mengetahui tadi ya, ada posisi uptrend, posisi sideways maupun downtrend. Jadi kalau sudah posisinya downtrend, teman-teman disarankan untuk tidak masuk. Ataupun kalau mau masuk ya kita lebih ke jangka panjang mungkin ya seperti itu. Nah, nanti udah titik bawahnya dia mau uptrend lagi baru kita buy seperti itu. Jangka waktunya juga sama ya. Nah, terus kita lihat yang namanya support and resistance. Ini kalau teman-teman tahu kaitannya dengan support and resistance, ya kita bisa mengetahui posisi kapan kita jual, kapan kita harus beli gitu. Baiknya itu kan kalau mau buy itu di harga bawah ya kan. Ini harga bawah, ini teman-teman bawah di sini, garis ini, ya kan ini waktu yang tepat buat beli ya. Maka di sini dia akan mantul ke atas ya. Nah, kapan kita harus jual? Maka ketika di area resisten ini gitu. Karena di sini kemungkinan dia akan kembali turun ketika menyentuh garis ini gitu. Jadi simple ya. Jadi baik ketika di bawah, jual ketika di atas. Nah, ini kita bisa gunakan support and resistance ini menggunakan garis ya, yang disebut dengan classic support resistance. Kita hanya butuh garis saja. Nah, untuk menggarisnya itu kita gunakan di aplikasi itu ada ya teman-teman ya untuk garis vertikal. Ya, teman-teman tinggal di garis saja gitu. Sorry, coba kita garis ya secara umum ya. Nah, ini di sini support apa resisten satu. Ini support satu gitu ya. Ini resisten dua. Ini mungkin support dua gitu ya. Ini resisten tiga. Ini support tiga. Resisten empat. Ini support empat. Resisten lima. Itu kan seperti itu aja terus. Jadi artinya teman-teman hanya untuk garis-garis ini. Nanti ini kan garis ke sini tuh panjang ya. Maka akan terlihat oh ini posisi resist atau jadi support gitu. Ketika dia break ini maka kemungkinan kita harus buy gitu. Ada keputusan yang kita ambil ya kan. Kalau tanpa ada ini kita bingung posisi harga saat ini support resistnya di mana gitu ya. Oke, kita lanjut kita menggunakan support resisten dengan indikator ya. Kita menggunakan indikator yang namanya moving average atau harga rata-rata. Harga rata-ratanya ini kita gunakan ada rata-rata 9 hari dan juga rata-rata buat yang 20 hari dan 60 hari.
Dan itu ada 3 baris atau 2 baris minimal ya. Ada yang 6 hari, 9 hari, dan juga 20 hari. Nah kalau kita lihat yang biru ini yaitu ini kategorinya yang moving average yang 9 hari. Sedangkan yang hijau ini adalah support eh, menggunakan moving average 20 hari. Ini tujuannya buat apa? Ini tujuannya untuk mengindikasikan suatu tren, ya kan? Ketika trennya ini udah mulai turun, ya kan? Ini kita lihat nih, ya di sini nih, ya. Dia indikasi dia break di area ini ya. Ketika dia melewati garis moving average 9, maka selama dia di atas moving average ini kategorinya masih uptrend, ya kan? Nah, tapi ketika dia udah break ini kemungkinan dia sudah kembali ke level downtrendnya dia. Apalagi sampai break yang hijau ini ya, maka kita kategorikan downtrend. Lihat kalau kita lihat di sini ya, contohnya nih. Dia break di MA 9 di sini ya. Sempat mantul lagi dia, tapi turun di 14 ke sini dan dia ngebreak lagi di apa? MA 20-nya di sini ya. Nah, ini udah masuk kategori downtrend. Maka teman-teman disarankan untuk jual. Maka di sini juga sudah dikasih tahu nih, jual dulu gitu ya. Ini jual dulu di sini. Tapi teman-teman harusnya jual ya ketika ini. Nah, ini malah lanjut turun sampai terendah di sini ya. Dia mantul lagi. Nah, kita sarankan itu buy itu di sini juga nih ketika dia benar konfirmasi break di MA 9 ini ya. Ketika dia break, maka kemungkinan dia akan lanjut naik. Ya, apalagi dia ngebreak di ini ya. Seperti itu. Ah, ini juga sama nih, konfirmasi dia untuk naik kembali. Jadi support and resistance ini membantu kita untuk memutuskan apakah kita buy maupun jual. Support resistance-nya ya teman-teman ya. Nah ini juga sama ya, volume ya. Jadi ketika dia naik, break ya, break ini mungkin ini pastikan volumenya harusnya meningkat ya. Diiringi dengan volume yang meningkat signifikan. Nah maka kepastian trennya itu udah pas apa kita bisa simpulkan itu kuat ya, seperti itu. Oke, mungkin itu kaitannya dengan secara umum ya, analisa teknikalnya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari semua ini ya teman-teman ya, dengan kita belajar tadi banyak, mulai dari pengenalan aplikasi Bright, terus yang kedua mengenai mekanisme transaksi efek ya, terus yang ketiga mengenai analisa teknikal dan fundamental, maka kita minimum teman-teman harus bisa cari nih saham apa yang bisa kita beli dan kapan kita waktunya bisa untuk beli maupun jual ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya kalau dalam menganalisa saham. Mungkin satu lagi sebelum saya tutup ya teman-teman ya. Ini bisa dicek di sini salah satu ya rekomendasi yang sering kita eh, gunakan ya teman-teman ya. Dalam hal ini bentar, cara kita berekomendasi. Nah, ini. Jadi kita sudah berikan yang namanya stock pick ya. Stock pick itu adalah saham pilihan. Saham pilihan yang diberikan dari analis kita ya, analisis teknikal maupun analisis fundamental. Semua tim analis kita merekomendasikan saham ya. Nah, ini kita rangkum dinamakan dengan stock pick. Ya, stock pick ini tujuannya apa? Memberikan pilihan, memudahkan sobat trader semua dalam memilih saham. Nah, yang perlu kita ketahui adalah tipenya, ya kan? Di sini ada yang namanya swing trade. Swing trade ini kan tadi kategorinya yang menengah ya dalam sisi teknikal ya. Dia lebih lebih apa santai, tapi minimum dia sebulan sekali itu ada transaksi gitu. Nah, ini kita kategorikan sebagai swing trade. Nah, swing trade ini membantu ketika teman-teman mau posisi buy. Ya, di sini juga sudah ditampilkan nih. Ada yang namanya saham. Sahamnya apa aja ya. Ini pilihannya banyak sekali sahamnya. Terus yang kedua ada posisi harga buy, ya kan? Jadi dikasih tahu tuh buy-nya di harga berapa sampai harga berapa atau kisaran berapa gitu ya.
Nah, ini ada beberapa perbedaan ya. Ada yang namanya BOB. BOB ini buy on breakout. Jadi ketika dia break di harga tertentu, dalam hal ini, maka kita pastikan harus menunggu break dulu. Ketika dia sudah break, konfirmasi baru kita beli gitu. Jadi kalau BOB ini pastikan break atas dulu gitu ya. Jangan sampai ketika beli belum ngebreak gitu. Nah, kalau yang rentan harga kayak gini silakan disesuaikan. Kira-kira harganya mau di harga berapa gitu. Jadi masukkan kolom seperti ini itu membantu kita dalam memberi harga ya seperti itu. Setelah itu ada informasi apa? Ada yang namanya take profit satu atau TP1. Nah, TP1 ini posisi ketika teman-teman jual. Eh, Jual pertama gitu ya. Nah, ini selisihnya biasanya kisaran 3 sampai 7% ya teman-teman ya. 3 sampai 7%. Jadi ini cukup cukup bagus ya. Untuk take profit pertama saja udah bisa maksimum 7% nih teman-teman dapat cuannya ya. Apalagi sampai take profit 2 ini kisaran 10% sampai 15%. Jadi take profit 2 ini jauh lebih tinggi lagi, lebar lagi gitu ya. Nah, kita sarankan sih untuk yang swing pertama untuk dijual di TP1 dulu gitu. Nanti kalau udah yakin dia masih akan menguat, maka bisa disesuaikan di TP kedua ya. Terus selanjutnya ada CL ya. Ini disebut dengan cut loss. Jadi kalau emang teman-teman di awal mau yang namanya swing trade, ini kita batasi resiko kita dengan yang namanya cut loss. Cut loss ini penting ya teman-teman ya, karena membantu agar kita selalu ada uang cash. Ketika kita salah prediksi, ya. Jadi kan dalam hal ini kan ada posisi disclaimer on ya, artinya kita memprediksi nih pergerakan harga saham ya dengan indikator yang tadi. Itu bisa aja salah atau keliru ya. Ketika marketnya tidak mendukung, ternyata dia berbalik arah, harganya turun. Nah, kita batasi agar tidak nyangkut waktu lama gitu, ya kan? Karena ketika dia udah berubah tren, maka tren itu akan terus-menerus sampai titik tertentu. Maka untuk mengurangi kerugian maupun jeda waktu yang hilang akibat dari perubahan tren itu, maka kita posisikan yaitu gunakan yang namanya cut loss gitu. Mudah-mudahan sih cut loss ini nggak kena ya, karena cut loss ini kan rugi ya bagi kita ya, ya kan. Mudah-mudahan nanti TP-nya yang kena duluan dibandingkan cut loss. Tapi selama ini juga ada aja di antara saham, semua saham saya kira ada posisi cut loss-nya ya. Ini kita presentasi cut loss-nya cuma 2% dibandingkan yang lainnya. Ini masih cukup kecil ya, atau 20% ya dari total rekomendasinya. Jadi kalau 10 kita rekomendasi saham, maka dua itu akan cut loss. Tapi kan dua cut loss nggak apa-apa, yang penting delapannya yang cuan kan. Gitu. Makanya dalam trading itu kita jangan pernah melupakan yang namanya cut loss, teman-teman. Karena market nggak pernah kita tahu ya mau mau arahnya kemana gitu. Yang bisa kita prediksikan adalah pergerakan harga sahamnya, satu sahamnya mau kemana gitu. Nah ini contohnya nih ya, kita tadi rekomendasikan ada Indi ya, ada Goto, ada BRMS di tanggal 15 September. Sorry, 15 September ya, udah lama ya. Di hari Jumat nih teman-teman ya. Oke, ini contoh di sini ada saham BRMS, berarti BOB, buy on break ya, 2210 nih. Nah, setelah teman-teman pastikan dia break bener nih 210, terus teman-teman beli di 212 ya, boleh ya. Nah, nanti jualnya kapan? Jualnya ketika harga di 224. Langsung pasang saja hari itu juga ya. Itu harian boleh nih, gitu ya. Nah, ternyata terus pasang juga, sorry, CL-nya di sini. Oh, cut loss-nya ternyata di 199 gitu. Oh, ternyata bener nih naik nih. Dan saya tunggu terus. Oh, hari ini cuma 214 ya kan. Terus besoknya naik lagi mungkin 216, terus turun lagi 210, nggak apa-apa. Selama belum cut loss nggak apa-apa. Terus suatu hari mungkin udah 2 minggu ya kita simpan tuh. Ternyata naik sahamnya sampai 224. Nah, ketika itu maka teman-teman disarankan untuk keluar karena sudah mencapai target P1. Nah, di sini juga udah terlihat ini TP-nya di kisaran cuannya itu hampir 10% ya teman-teman, atau 8% nih.
8% ini sudah cukup banyak ya, artinya cukup besar. Ini mengalahkan obligasi negara dalam 1 tahun itu ya, gitu. Jadi kesempatan untuk mendapatkan cuan itu sangat potensial ketika kita menyentuh harga TP1 maupun TP2 ya. Selama masih on track dalam hal ini teman-teman disiplin di posisi ini. Ini kita sudah backtest ya. Banyak yang sudah TP1 dan ini sesuai dengan prediksi yang ada ya. Artinya akurasi dari rekomendasinya cukup bagus. Yang penting teman-teman disiplin ketika posisi buy-nya. Buy-nya setelah dapat, kita lihat posisi cut loss maupun TP1-nya. Ya mudah-mudahan yang duluan itu yang take profit-nya yang kena gitu. Nah, dari sekian rekomendasi ini, teman-teman untuk awal ya, kita sarankan untuk yang possession trading dulu ya. Mungkin teman-teman kenali dulu sahamnya, sudah tahu nih, saya dari sekian banyak perusahaan ini yang paling saya tahu adalah Telkom karena saya pengguna kartu Telkomsel maupun saya punya IndiHome di rumah gitu ya. Dan IndiHome ini bagus, nggak pernah ada kendala atau hal-hal yang lain. Dia beli aja. Nah, ini disarankan baik seperti ini, ya kan. Eh, Nanti targetnya di berapa ya disesuaikan saja. Ketika sudah mencapai target tertentu ya udah itu. Untuk jangka panjang ya seperti itu teman-teman. Jadi disimpan aja boleh silahkan. Nanti kalau tinggal nanti di rekap saja kira-kira setahun nih dia naik berapa persen gitu. Saya kira kalau marketnya bagus, perusahaannya kinerjanya bagus, dia akan mengalami penguatan sesuai harapan kita ya teman-teman seperti itu. Memberikan hasil minimum di atas obligasi negara ya atau returnnya kisaran mungkin normalinya ya di atas 10% gitu untuk saham-saham tuh teman-teman. Baik, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga membantu ya dalam hal mempelajari terkait pasar modal. Kita minimum kita mengetahui cara menganalisa dan juga menggunakan aplikasi dalam berinvestasi di pasar modal. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.